Ibu, saudara-saudara, kita hari ini mau sharing ya, berbagi bahwa sesungguhnya iman Kristen itu didasarkan atas fakta historis. Makanya saya memberi judul bahwa kredo teologis kita, pengakuan iman kita itu dasarnya adalah fakta sejarah. Maka kalau di dalam kalau di dalam pengakuan iman, ini pengakuan iman dalam bahasa Arab ini. Jadi kita jarang tahu bahwa sebenarnya ada komunitas Kristen yang sangat banyak di Timur Tengah. Jumlahnya lebih dari 25 juta sebetulnya. Jadi kalau di Eropa orang-orang Kristen memang sangat mayoritas, tetapi kan dipisahkan karena bahasa yang berbeda-beda. Di Perancis, Inggris, Jerman. Ya, tapi kalau di Timur Tengah itu bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Sehingga orang Kristen di Lebanon, orang Kristen di Mesir, orang Kristen di Yordan sebetulnya memakai satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, di dalam pengakuan iman ini sama dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel, pengakuan iman panjang. Itu jelas-jelas selain penegasan bahwa Allah itu esa, disebut nu'min bi ilahin wahid, aku percaya kepada satu Allah, Allahul Ab, Bapa, Allah Bapa, Khaliqus samai wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Lalu kredo kedua tentang kristologi, dan yang ketiga itu tentang Roh Kudus. Nu'min bi Robin wahid, dan aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Al-Masih, Yesus Kristus, Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal, mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan, diperanakkan dari sang Bapa sebelum segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, nur min nur, Allah al-haq min Allahul haq, Allah yang benar dari Allah yang benar. Al-mauludu, dilahirkan, ghairul makhluk, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa ini penting sekali dalam kredo kristologi kita? Kristus sebelum datang ke dunia dia sudah ada sebagai sang firman, sebagai kalimat Allah, firman Allah yang satu dengan Allah, dan tidak ada waktu di mana Allah tidak pernah bersama dengan sang firman dan Roh Kudus. Maka kalau Yesus disebut kalimatullah, itu artinya Yesus itu kekal bersama dengan Allah. Tidak seperti ajaran Cak Yehova, Yesus itu ciptaan perdana, lalu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah, berarti Allah menciptakan kan dengan firman-Nya. Masa firman-Nya diawali oleh waktu? Makanya di dalam Alkitab jelas dikatakan fil badi'il kanal kalimah, pada mulanya adalah firman, wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hadza kana fil badi indallah, dan sesungguhnya dari kekal, sejak mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Kullu syai'in bihi kana, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi. Kullu syai'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun syai'un mimma kana, dan tanpa dia, tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka Yesus itu disebut kalimatullah, firman Allah. Kalau nabi-nabi semua hanya penerima firman, maka Kristus firman Allah itu sendiri. Nah, kemudian baru dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia, dan seterusnya. Ketika ditekankan nazala minas samai, telah nuzul dari surga, telah turun dari surga. Jadi kalau di dalam dialog Kristen Islam biasanya saya menggunakan istilah-istilah yang
teman-teman muslim bisa paham. Jadi kalau di Islam itu keyakinan Islam, firman itu nuzul jadi Quran, makanya ada nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau dalam iman Kristen, nuzul kalimatullah mutajasad, turunnya firman yang menjadi manusia di malam Lailatul Qudus, di malam yang kudus. Seneng teman-teman muslim kalau mendengar itu. Berarti meh podo ya Pak, ya meh, ini ora podo. Karena firman menjadi manusia, baru kemudian kalau dia teman-teman muslim kadang-kadang sulit paham kan. Firman kok jadi manusia Pak loh. Udah di buku ya sampean yo percaya mau jadi manusia, ora iso. Ini sebetulnya kan selama ini dialog-dialog yang macet kan dari situ. Nah, baru kemudian yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu kan sosoknya jelas. Maka sebetulnya kredo teologis, pengakuan iman secara teologis itu bukan di dunia antah berantah, jelas-jelas disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, jelas di tokoh sejarah. Kemudian kredo ini saudara-saudara ternyata tidak sekedar klaim sepihak. Maka sebetulnya kalau sering di dalam dialog-dialog itu kan saya selalu mengembangkan dialog itu tidak perlu kita harus menyerang pihak lain. Tidak pernah di Indonesia itu kesaksian yang model frontal itu pernah menang, tidak pernah ada. Selalu masuk penjara. Begitu seorang menjadi Kristen dia masuk penjara, aksesnya kepada agama yang lama kan tertutup. Nah ini makanya saya pakai filsafat Jawa, menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bolo, degdoyo tanpa aji. Kan begitu kan? Artinya orang kita ini bisa memenangkan wacana, tetapi orang yang kita berikan kabar itu tidak merasa dia dikalahkan. Makanya persahabatan terus dibangun. Saya awal sebelum pandemi ini kan masih beredar di mana-mana. Sekarang mulai beredar lagi, sekarang sudah aman. Saya sangat kaget ketika saya diundang oleh IAIN Salatiga. Karena hubungan baik saudara-saudara itu memang luar biasa. Jadi kalau kita mewartakan kabar baik itu dari hubungan baik, maka di situ tidak ada orang yang merasa terluka karena wong konco dewe itu sudah lama kenal sama saya. Ketika dulu kami punya program dengan Profesor Dr. Nurkolis Majid kira-kira di bawah tahun 2000-an. Teman ini kemudian sekarang menjadi guru besar di IAIN Salatiga. Lalu ketemu kembali ketika saya mengajar kuliah umum di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Lalu dia ngundang saya untuk bicara di IAIN. Saya tentu saja itu satu kehormatan dan selalu saya hadiri. Tema yang tetapkan itu adalah problematika Injil Barnabas. Jadi muncul kesadaran di kalangan teman-teman muslim, Injil Barnabas itu tidak bisa dijadikan rujukan dalam dialog, itu Injil palsu gitu. Dan yang mengadakan itu Fakultas Uculuddin, menghadirkan saya sebagai pembicara. Saya pikir tuh hanya seminar diam-diam. Itu dipasang spanduk mulai di Pasar Salatiga depannya kampus. Terus kemudian ditayangkan juga di medsos mereka. Kenapa kita tidak memakai Injil Barnabas? Nah, ini kesempatan-kesempatan yang menurut saya sangat baik. Begitu juga tentang penyaliban Yesus. Ketika yang kita kembangkan itu adalah perdebatan untuk mengalahkan orang lain, nah siapa yang mau kalah kan? Nah makanya bagaimana win-win solution, artinya ketika menyampaikan sesuatu itu kita tidak melukai orang lain. Nah saya tiba pada kesimpulan seperti ini juga belum terlalu lama saya, karena belajar dari pengalaman bahwa setiap kali konfrontasi
Itu orang yang kalah berdebat pun juga tidak bisa menerima, karena ada rasa malu yang ditanggung ketika di depan umum dia merasa dikalahkan. Nah, ini yang saya prihatinkan dari persebaran medsos kita sekarang. Orang Kristen kok jadi ikut beringas sekarang ini. Jadi era sekarang ini menurut saya ya sulit ya mudah. Sulitnya ketika kita sudah di framing menjadi orang yang tidak bersahabat dengan yang lain, itu bisa merugikan gerakan kita. Tapi untungnya apa yang sekarang tersembunyi dari publik itu bisa dibuka dengan mudah, termasuk mengakses keotentikan Alkitab yang selama ini digugat, disalahpahami, diserang, sangat mudah. Dulu saya tahun 1996 saya nabung, ngumpulkan duit, hanya kepingin pergi ke Switzerland. Saya ditanya, ngapain pergi ke sana? Saya kepingin lihat itu Injil dalam bentuk papirus yang usianya lebih dari 2000 tahun ya, kurang lebih ya. Itu kan papirus yang disimpan di sana namanya Bibliotheca Bodmeriana. Itu dari tahun 115 Masehi. Ada yang dari tahun 85 surat-surat Paulus itu. Nah, orang yang memiliki naskah yang ribuan jumlahnya, persebarannya paling luas, kok dituduh palsu gitu loh. Saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan Tuhan mengizinkan saya mengabulkan doa saya mengunjungi tempat-tempat yang kepingin saya kunjungi, termasuk Museum Israel. Lalu pikiran saya, kekristenan itu memiliki bukti-bukti otentik yang luar biasa, tapi kenapa ini nggak pernah ada suaranya di seminari-seminari? Kenapa tidak pernah dijadikan fokus untuk dijadikan rujukan ketika kita bertarung wacana? Sementara kekristenan ini kan sibuk dengan bermain di wilayah normatif. Maka ketika persoalan sejarah itu digugat, ya kita sama-sama dengan yang menggugat, karena ayat lawan ayat. Kan begitu kan? Coba sekarang Kristen itu yang menjadi pusat beritanya adalah salib dan kebangkitan Yesus. Tanpa itu Kristen tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit di antara orang mati, apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Sehebat apapun tokoh di muka bumi ini, semua almarhum kan, kecuali hanya Kristus yang tidak almarhum. Itu sebetulnya berita Kristen, berita yang utama. Makanya tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Tetapi dengan mudahnya itu dilawan dengan keyakinan sebuah ayat. Jadi orang Kristen mewartakan bahwa kematian Kristus itu membawa penebusan dosa bagi orang yang percaya kepadanya, tetapi enak aja dijawab, oh Yesus tidak mati di salib, tapi orang lain yang disamarkan. Tapi anehnya Kristennya kok minder itu loh. Saya jadi mikir itu loh, kok justru kita yang minder? Mestinya kan gak minder. Dan sekarang pertanyaan lah, kuwi kan ayatmu. Lah ayatmu kan ayatmu dewe, aku ora melok duwe ayat kok. Lah kenapa kau memaksakan ayat? Lah Kristennya biasanya menanggapi dengan ayat, ini loh ayatnya Matius, ini ayatnya Markus, ini ayatnya Lukas. Lah bagi saya ya tidak seimbang perbandingan seperti itu. Karena apa? Satunya ini kan muncul dari zaman yang sama. Kan begitu kan? Perjanjian Baru itu kan ditulis paling akhir abad pertama. Itu pun hanya Yohanes yang paling akhir menulis, karena Yohanes meninggal di Efesus dalam usia tua. Antara dia hidup ya, artinya dia berkarya, dengan naskah kuno yang ditulis olehnya itu hanya berjarak 18 tahun. 18 tahun yang lalu itu kan 2002, saudara-saudara. 2000 berapa itu? Sekarang 2022, 2004. Ya, saya sudah sering khotbah di temannya Pak Yopi waktu itu di Ngunut, ya kan. Jadi artinya itu dekat sekali antara jaraknya Rasul dengan teks terkuno yang ditulis, yang namanya Papirus P46. Itu 10 surat Paulus. Sekarang naskahnya disimpan di Bibliotheca Bodmeriana itu.
Paulus meninggal tahun 67 di Roma. Sementara suratnya ditemukan tahun 85 menurut uji karbon radio orang aktif. Jaraknya hanya 18 tahun. Berarti informasi-informasi sejarah termasuk penyalipan itu akurat, hanya berjarak begitu dekat. Sementara orang percaya dengan Aristoteles, Plato, Sokrates, sampai dalilnya dihafalkan di setiap kita masuk kuliah. Menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon. Lah Aristoteles hidup di abad ketiga, naskahnya paling awal ditemukan tahun 900 Masehi. 1300 tahun, jumlah naskahnya cuma 7 atau 8. Lah ini naskah perjanjian baru kita punya 5000 lebih naskah. Lah inilah yang sebetulnya kerinduan saya, ini mesti diangkat sebagai tema utama dalam interaksi teologis kita dengan pihak lain. Kan seperti itu. Dan kedua, penampilan kita ini jangan jadi penampilan seorang pendakwah, karena itu mudah dicekal. Penampilan kita ini penampilan seorang seperti akademisi murni, ya, wajahnya kebangsaan. Makanya ketika ada izin STT yang tidak diteruskan karena pemiliknya itu meninggal, dilimpahkan kepada saya, namanya saya ganti Pancasila Cita, artinya idea tentang Pancasila. Nanti rencananya saya mau ibatkan teman-teman muslim untuk memperkuat tentang spiritualitas Pancasila. Soal bagaimana kita ke dalam, yang keluarnya kan Pancasila, ke dalam kita perkuat hal-hal yang sifatnya Kristiani. Tapi pembawaannya kan ramah. Nah kalau belum apa-apa sudah di di stigmakan, oh ini pekabar Injil, kan ditutup semua pintu-pintu. Nah makanya ini yang saya namakan metode S3. S3 itu slumun selamat. Jadi orang tidak merasa dikalahkan. Nah sekarang kembali ke tema ini. Salib itu Bapak Ibu, tanpa membaca Injil pun itu pasti. Nah makanya saya tadi mengatakan ini tidak imbang. Ini ayat lawan ayat. Satunya dari abad ke-7, satunya dari abad yang sama. Kan itu kan? Lah Al-Quran itu kan wahyu yang diterima oleh Muhammad menurut keyakinan Islam. Itu kan munculnya abad ke-7, 600 tahun lebih setelah peristiwa terjadi. Tapi diberi judul wahyu Allah. Sementara yang muncul dari zaman yang sama, dari saksi mata, diberi judul Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Dan nariknya gampang, ini wahyu, ini karangan. Lah kan gitu akhirnya. Dalam komunikasi pun kita kan gagal. Lah padahal konsep wahyu itu apa? Kan perlu dijelaskan dulu. Seringkali saya mengatakan, wahyu lek wahyumu toh Mas. Lek gangguku ya wahyuku dewe. Bagi yang percaya ini wahyu Tuhan, bagi yang nggak percaya wahyu Sutresno, wahyu Suhendro, kan gitu kan. Lah apa itu bisa dipaksakan? Kedua, pemahaman kita tentang wahyu itu sendiri tidak sama. Dalam iman Kristen tidak pernah ada ajaran Yesus menerima wahyu dari malaikat Jibril, tidak pernah ada. Musa didiktekan malaikat Jibril untuk kitab suci Taurat, itu tidak pernah ada. Makanya begitu di dalam kitab Ulangan ada ungkapan kematian Musa, maka matilah Musa. Ulangan pasal 34 ayat 5. Nah bagaimana mungkin kalau firman Allah diberikan kepada Nabi Musa, kok Nabi Musa menulis kematiannya sendiri, kan gitu kan. Nah terus kemudian mu'alaf, sering gitu terjadi, saya amati ini. Nah gejala-gejala gini menurut saya harus mulai disadari. Kalau tidak, ya anak-anak kita ini rajin ke gereja sekalipun, yang diterima semua kebanyakan normatif. Normatif itu tentang hidup berperilaku, lahir baru. Ini wis bener dipersoalkan nih. Tapi itu kan ke dalam.
Lahir baru kan nggak bisa dijual sebagai tema dalam dialog lintas agama. Sebab kalau hanya mengatakan bahwa norma-norma jangan berzina, jangan mencuri, sebetulnya dongengi Kancil nyolong timun itu kan ya nggak oleh nyolong. Itu universal. Kalau itu kita jadikan rujukan utama dalam pewartaan kita, banyak orang Buddhis yang kelakuannya lebih baik daripada orang Kristen. Lalu apa yang dijual? Maka saya punya semboyan dalam pelayanan saya itu adalah sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Maka saya selalu dalam ungkapan-ungkapan guyonan gitu loh. Lalek kowe makso kitabmu, wong Buddha makso kitabnya, orang Kristen memaksakan kitabnya. Lah kowe dhewe kan tukaran. Lah wahyu bagimu kan belum tentu wahyu bagi orang Hindu. Nah sekarang gini, karena Yesus itu sosok sejarah. Ayo sekarang berani nggak kita nutup kitab suci kita, nutup kitab sucimu? Lah kok gitu Pak? Lah yo kowe buka aku ya percaya. Aku tak buka nih kitab sampai aku kesel lambeku mimiren, kowe ya ora percaya. Lah terus gaya apa? Timbangane padha ora percayane ayo saiki mangan satene Pak Kuat ngono. Iya toh? Saya bilang begitu. Makanya mari kita lihat, tanpa membaca Injil pun Yesus itu disalib. Nah, ini contohnya ya. Ungkapan dari seorang sejarawan namanya Flavius Josephus. Dia nulis itu tahun 95 Masehi. Peristiwa salib itu terjadi tanggal 14 bulan Nisan, musim semi gitu, tahun 33 Masehi. Jaraknya dari sini sekitar 60 tahun. Pertanyaannya, percaya nggak kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 45? Percaya Pak. Loh gue orang alami, gue percaya. Umurmu sik piro? Kita merdeka tahun 45, kita belum lahir, nggak ada yang tahu kok. Nah ceritanya nenek saya, ceritanya bapak saya, dokumennya mana? Kamu percaya? Ada Pak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini dan seterusnya sampai Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah itu ada dokumennya. Bahkan yang namanya koran-koran, guntingan koran di zaman Jepang masih ada sampai sekarang. Nah sekarang ini dokumennya namanya Flavianum Testimonium. Jelas sekali Josephus ini sejarawan Yahudi. Kita berhutang budi besar pada dia. Karena apa? Kita tidak tahu sejarah Yahudi Israel abad pertama kalau tidak membaca dia. Bahkan kematian Rasul Yakobus saudara Tuhan yang di dalam Alkitab tidak disebutkan, di tulisan dia disebutkan. Jadi artinya Alkitab itu benar-benar fakta sejarah, bukan sekedar keyakinan klaim tentang wangsit atau wahyu. Tidak seperti itu. Nah dia mengatakan apa di dalam teksnya ini? Bahwa pada zaman itu tampillah seorang bijaksana. Itu pun kalau boleh disebut manusia katanya. Itu artinya dia mengejek bahwa keyakinan Kristen dia terima. Namanya adalah Yesus. Jadi itu adalah fakta sejarah yang memang dicatat oleh dokumen yang sejaman. Nah, Yesus itu digambarkan seorang yang baik ya, melakukan banyak perbuatan yang baik, mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi. Coba kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus itu ketika mengusir setan masuk ke babi-babi itu, wilayahnya mana? Gedara Gerasa. Gadara Gerasa itu adalah wilayah Dekapolis, 10 kota Roma yang bukan Israel. Nah ketika itu arkeologi akhir-akhir ini menemukan tempat di mana-mana ditemukan fosil tulang babi, itu pasti bukan wilayah Israel. Nah tempat itulah nama Yesus sudah diberitakan. Kemudian perempuan Siro-Fenisia yang kemudian disembuhkan dari sakit karena imannya yang begitu besar tadi, itu kan wilayah Libanon. Dan wilayah Libanon itu bukan wilayah Israel. Artinya benar-benar dia mengumpulkan
murid-muridnya itu dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Nah kemudian dia mengatakan dia adalah Kristus, tetapi ini saya beri huruf kursif karena mungkinkah dia orang Yahudi percaya Yesus adalah Kristus? Pasti tidak. Nah ternyata kata Kristus itu lebih longgar dari kata Ibrani Mesiah, meskipun artinya sama, tapi rasa bahasanya lain. Karena apa? Kata Kristus itu lebih merupakan gelar bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga ketika dia mengatakan dia Kristus itu adalah Yosefus hanya menirukan kredonya orang Kristen bukan Yahudi. Tetapi baru-baru ini ditemukan yang namanya The Aramaic Text of Fabianum Testimonium, bahasa Aram. Ini bahasa Aramaik. Nah di dalam teks bahasa Aramaik ini ya apapun tidak pernah mengurangi fakta bahwa Yesus itu memang mati di salib. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibnya hingga mati, dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga setelah penyalibannya, dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan itu mungkin saja dia adalah Mesias. Teks Aramaik ini yang bunyinya adalah Mistafra de Messica Itauhu, kemudian disalin dalam sebuah terjemahan Arab dari karya Yosefus yang diawali dari ungkapan wa innahu kana fi hadal zaman, dan ketika itu pada zaman itu yaisu rajulun hakim yakulullahu iswa, telah hidup seorang yang bijaksana yang namanya adalah Yesus. Iswa itu yang kemudian nanti menjadi bahasa Arab Isa, ya, karena itu korespondensi bunyi. Tapi di sini jelas Yesus memang disalib, bukan hanya Yosefus. Kita bisa melihat misalnya Cornelius Tacitus, itu adalah senator dan sejarawan Roma. Cornelius Tacitus, dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kristus yang dari siapa nama Kristen itu memiliki asal usul telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan prokurator kita Pontius Pilatus. Ini kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi artinya ya sekitar 60 tahun dari peristiwa. Jadi kira-kira kalau Alkitab itu ditutup pun Yesus tetap disalib. Ngapain kita mau berdebat? Gitu kan? Nah, tapi orang juga bisa salah paham. Pak Bambang kenapa tidak membaca Alkitab? Lek tak waca kok ya ora percaya, gawe apa? Ngomong sejarah ya sejarah. Nah, berarti Alkitab tidak ada gunanya untuk Pak Bambang. Ya tetap ada, itu urusan intern saya. Kalau kamu tanya Yesus disalib, pasti disalib, itu sejarah. Tapi kalau kamu tanya ke saya, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya di Alkitab. Pasti toh, karena itu jawaban iman. Tapi kalau sejarahnya itu universal, semua orang bisa lakukan itu. Jadi catatan Yosefus, catatan Tacitus jelas sekali. Nama Christianos, ya, nama Kristen itu auctor nominis eus Christus Tiberu imperitate per precuratorem Pontium Pilatum supplicio ad fetus ferat. Jadi artinya jelas senator Romawi, ahli hukum Roma menulis kira-kira 60 tahun setelah peristiwa Yesus mati disalib. Fenomena kebangkitan kemudian dijelaskan juga oleh penulis Roma yang lain, ya. Namanya adalah, nih saya buka dulu. Ini Mara bin Serapion. Nah, ini dulu aja. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu pun dia mengatakan seperti ini: pada hari sebelum Paskah, BRF Hapesah, mereka menggantung Yesus.
pada hari menjelang Paskah Ereb Hapesah talauhu li Yesua, telah digantung Yesus. Ini traktat Sanhedrin 43a. Karena orang Yahudi tidak punya kata salib, cross, bahasa Yunani stauro, karena itu hanya dikenal oleh orang Roma, maka orang Yahudi menyebutnya digantung, karena kata salib itu tidak ada. Makanya Yesu atau Yesua oleh orang Yahudi disebut Yesu hatalui, Yesus yang digantung. Nah yang nyalip saja ngomong Yesus disalib kok. Masa ratusan tahun kemudian orang percaya dengan informasinya dia. Terus biasanya teman-teman muslim yang dekat dengan saya itu jadi gini, Pak, sampean bener-bener nggak mau merujuk Quran. Wegah tuh mas masuk kitab duduk Quran. Aman kan? Yo saya nggak kena penodaan agama. Itu kalau caranya orang hukum kalau menghindar dari jerat hukum kan begitu, ya toh. Orang itu jangan polos-polos sekali. Tapi kalau orang kemudian nanya terus ke saya, lah kalau menurut Pak Bambang Quran itu kitab suci apa enggak? Wahyu Tuhan apa enggak? Ya wahyu lah. Tapi wahyumu bukan wahyuku kan. Nabi Muhammad itu nabi, yo jelas nabi toh. Nabi sampeyan, bukan nabinya orang Hindu, bukan nabinya orang Kristen. Salah-salah yang terjadi itu karena apa? Memaksakan paradigma kita kepada orang lain. Lalu ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad nabi terakhir, iya terakhir bagi orang Islam. Bagi sekte Manikianisme yang terakhir ya Nabi Mani. Nabi Mani itu hidup di abad ketiga. Dia anaknya seorang tokoh Zoroaster agama lama Persia itu. Umur 12 tahun dia mendapatkan wahyu, ya diketahui bahwa anaknya akan menjadi nabi. Lalu dibawalah dia ke Mesopotamia. Sampai di sana dia menyatakan kenabiannya di depan Kaisar Persia yang namanya adalah Kaisar tahun 215 atau 220-an itu. Nah, kemudian itu masih zamannya Konstantinus ya. Kemudian setelah dia di bawah Konstantinus, kemudian dia menyatakan kenabiannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Mani? Kitabnya bahasa Arab, namanya Evangelion. Evangelion dari bahasa Yunani diaramkan Evangelion de Mani, dan dia mengatakan apa? Akulah kutmata de Nabiya, nabi yang terakhir, puncak segala nabi. Juga aku inilah kutmata deslihe, puncak segala rasul yang menyimpulkan ajaran mulai dari zaman Adam sampai Yesus. Dan Mani ini juga seorang parakletos, penghibur yang dijanjikan. Agamanya namanya Dina Nukra, agama terang. Nah, jadi sejak zamannya Mani sampai zamannya Joseph Smith itu ada nabi terakhir. Lah terus gue nabi terakhir melok sopo? Melok Nabi Muhammad, ya melok karo Kanjeng Nabi. Wong Mani ben melok karo Kanjeng Nabi Mani, wong Mormon melok Kanjeng Nabi Joseph Smith, awake dhewe Gusti Yesus Kristus gitu loh. Itu Pancasila itu gitu caranya. Nggak usah kita memaksakan klaim kita kepada orang lain. Sejuk kan? Nah terakhir, apa yang tertulis dari keyakinan-keyakinan keagamaan yang bisa di cross check dari sejarahnya. Lucianus dari Samosata dalam bukunya yang berjudul Peregrinus 11 itu tahun 170 Masehi, dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang pria. Sampai hari ini tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru yang disalibkan karena alasan tersebut. Jadi artinya data sejarah semua dari abad-abad kekristenan awal tidak ada satupun yang menyangkal penyaliban Yesus. Kalaupun ada, itu yang disangkal bukan historisitas atau kesejarahan penyaliban Yesus,
tetapi naskah-naskah klenik Kristen itu yang menyangkal. Nah, klenik Kristen itu misalnya apa? Pada zaman Rasul Yohanes itu sudah ada kelompok yang namanya Gnostik. Gnostik itu berasal dari bahasa Yunani gnosis. Gnosis itu artinya esoteric knowledge. Kalau orang Jawa menyebutnya itu bukan ilmu tapi ngelmu. Ora angel yen wis ketemu. Nah, itu namanya ngelmu itu. Makanya ngelmu itu subjektif. Bagi orang lain angel, bagiku orang angel. Kan itu kan? Makanya aliran kebatinan itu kumpul 10 orang, ajarannya bisa 35. Karena satu orang lebih daripada satu pendapat. Itulah klenik. Nah, waktu itu Yohanes kan menghadapi kelompok ini. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ahlul bid'ah, seorang pemimpin bid'ah namanya Korintus, bukan Korintus ya, Korintus nama kota. Nah, catatan dari mana kita tahu Yohanes hidup di Efesus? Dari Irenaeus. Siapakah Irenaeus? Muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Uskup Smyrna. Salah satu dari 7 jemaat kitab Wahyu. Dan Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes yang meninggal tahun 156 Masehi. Dia mengatakan, kenapa Rasul Yohanes itu disebut Boanerges dalam Injil? Anak guru. Kalau orang Ambon bilang itu kepala angin, itu temperamental gitu, cepat naik darah tapi cepat selesai. Digambarkan dalam sejarah gereja. Dari sejarah gereja mula-mula itu juga kita tahu Injil keempat yang nulis memang Yohanes. Dari mana kita tahu wong judulnya Injil Yohanes? Tidak ada. Kan pasal-pasal 1 sampai pasal 22 mana ada Injil ini ditulis oleh Yohanes. Dia hanya memberi sandi murid yang dikasihi. Begitu juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tahu penulisnya siapa dari catatan murid-muridnya ini. Namanya Papias dari Hieropolis, namanya Polikarpus dari Smyrna. Dia menceritakan bidat yang dilawan Rasul Yohanes itu adalah bidat Gnostik yang dipimpin Korintus, yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Karena Yesus tidak pernah datang sebagai manusia, kan tidak mungkin bayangan disalib. Nanti berkembang ke sana. Makanya Rasul Yohanes menyebut siapakah Dajjal itu. Dajjal itu bahasa Arab, tapi asalnya dari bahasa Suryani, bahasa Aramaik. Kalau Bapak Ibu ngomong Aramaik, orang pesantren belum tentu tahu. Tapi kalau ngomong bahasa Suryani, itu bahasanya Nabi Isa, Pak, mesti itu. Bahasa Suryani itu disebut Mesiha Dagala. Dagala itu artinya pelawan dan peniru. Makanya di dalam Matius pasal 20-24 disebut pseudo Kristos, yang artinya peniru Kristus atau Kristus palsu. Sementara dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu disebut anti Kristus, pelawan Kristus. Jadi ada Kristus tiruan dan pelawan Kristus. Mesiha itu Kristus, Dagala itu tiruan. Diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Makanya kalau teman-teman muslim berdoa kan supaya dihindarkan dari fitnah Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal, dari fitnahnya Masihid Dajjal. Nah, cirinya apa? Apakah cirinya? Menguji-uji roh itu. Roh yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu roh antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Roh yang percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu asalnya roh Allah. Lah makanya kelompok Gnostik ini intinya apa? Yesus itu tidak pernah benar-benar jadi manusia. Ya seolah-olah dia ada, kemudian dia hilang, dia muncul, tiba-tiba dia hilang lagi. Abad berikutnya ada penerusnya Korintus ini, namanya Marcion atau Markionisme. Makanya Markion itu asal ajarannya dari kata-kata doketisme. Dokein artinya tampaknya.
nampaknya, jadi nggak bener-bener real. Nah, Markion ini lebih jauh daripada gurunya. Dia mengatakan Injil Matius harus dibuang. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah jadi manusia. Bagaimana mungkin ada silsilahnya? Dibuang. Markus dibuang. Yesus tidak pernah jadi manusia, jadi tidak benar-benar dibaptis, diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes apalagi tegas mengatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Tinggal Lukas yang masuk nominasi. Tapi begitu dia membaca sebelum pasal 3 ada berita kelahiran dari seorang perawan, ada silsilahnya, dibuang pasal 1, 2, 3, pasal 4 sampai 24 diterima. Inilah yang namanya kanon Markion. Lah gereja yang punya kanon kan dia marah. Lagi kitabku kok moro-moro diobrak-abrik karo Pak De Markion ki piye dalane gitu. Kemudian gereja mereaksi itu. Makanya mulai muncul kanonisasi. Jadi kanonisasi itu bukan baru mengarang. Itu karena meneguhkan kebenaran Alkitab dari rongrongan ajaran Markion ini. Maka muncul kanon Muratori, Konsili Kartago, yang akhirnya perjanjian baru hanya 27 kitab, yang lain itu bukan. Makanya pertanyaannya kemarin-kemarin kan muncul tuh, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus yang dijadikan rujukan film The Da Vinci Code. Katanya Maria Magdalena istrinya Yesus. Itu kan memakai buku-buku apokrif ini. Saya jawab waktu dalam seminar ya, di forum-forum lintas agama, saya bilang gini, kenapa Pak Injilnya orang Kristen hanya 4? Kenapa perjanjian baru 27? Ya saya jawab, ya memang cuma ada 27. Kenapa Thomas itu, Injil Thomas ditulis kok ditolak? Yang nulis memang bukan Thomas kok. Itu kan Thomas yang lain, bisa Thomas Jorgi, bisa Thomas apa itu, bukan Thomas itu. Karena apa? Buktinya salah satunya, kalau di zaman Markion jelas-jelas ajarannya kan sama dengan Injil Thomas. Jelas-jelas ajarannya sama dengan Injil Filipus yang katanya Yesus sering mencium Maria Magdalena itu dan Petrus iri. Kenapa kamu lebih dekat dengan Maria Magdalena ketimbang dengan kami semua? Nah itu sama teolog-teolog liberal kemudian dijadikan, dipertentangkan. Ternyata ada konflik gender di zaman gereja kuno. Tidak ada hubungannya. Jelas Injilnya abad ketiga. Suksesi kepemimpinan para rasul itu dari abad pertama sudah selesai. Maka kalau kita ini tidak merunut sejarahnya bisa tidak karu-karuan kesimpulannya itu. Nah jelas saya katakan, seandainya di zaman Markion sudah ada Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, kenapa dia harus merevisi perjanjian baru? Ya kan? Itu kan terjadi kira-kira tahun 150-an. Berarti satu-satunya kitab yang otoritatif hanya kitab suci perjanjian baru. Nah pada masa Markion Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Di abad ketiga dan abad keempat ada kelompok yang namanya Basilides. Basilides itu mengatakan karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, maka yang disalib itu sesungguhnya Simon orang Kirene. Nah itu dalam catatan sekte Basilides disamarkan dengan Simon Kirene. Maka Simon Kirene yang dibunuh. Tapi konteksnya ini beda dengan Islam. Kalau orang Gnostik ini mengatakan Yesus tidak disalib karena Yesus bukan manusia, dia hanya bayangan, tidak real. Kapan dia datang, kapan dia pergi, semau-mau dia. Sampai ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu lagu Gnostik itu. Iya kan saudara-saudara. Nah makanya kalau di Islam kan tidak. Di Islam ungkapan wama qataluhu wama solabuhu walakin subyalahum, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Itu reaksi terhadap kesombongan Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan wa kaulihim, dan kata-kata mereka dan ucapan mereka, inna qatalnal masih ibnu Maryam,
kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasulullah, Rasul Allah itu, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subiyalahum. Shadaqallahul azim. Tidak membunuh dia dan tidak menyalib dia, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Jadi itu ngadepi kesombongan Yahudi. Kamu Yahudi tidak mungkin bisa memadamkan dakwahnya Kanjeng Nabi. Kira-kira seperti itu. Isa saja saya bunuh, kira-kira seperti itu. Tidak, padahal kamu tidak membunuh dia. Bagaimana penafsirannya itu bukan urusan saya. Mau tafsirannya bener mau ndak, ngaku tutup kitabku ngapain? Ya kamu selesaikan sendiri dong tafsirannya ora podo. Satu mengatakan yang diserupakan Yudas Iskariot, yang lain mengatakan Simon Kirene, yang lain bernama Sarjis. Ada yang namanya Sarjis. Sarjis itu mungkin Sergius, itu tokoh-tokoh bapak gereja yang muncul tapi tidak di zaman Yesus, itu zaman abad-abad kemudian. Katanya yang disalib itu Sarjis, yang disalib itu Simon Kirene, yang disalib Simon Petrus, yang disalib Yudas Iskariot. Selesaikan dulu. Ini kan soal problem tafsir di Islam. Lah kalau kamu sendiri belum menyelesaikan, ngapain persoalan penyalipan kamu persoalkan? Kira-kira kalau dibandingkan, kumpulkan 10 pendeta dari berbagai macam aliran gereja, ya, bahkan Katolik, bahkan Ortodoks sekarang, kumpulkan. Satunya di Mesir, Ethiopia, Roma, Tulungagung, Campur Darat, Blitar. Kumpulkan pendeta-pendeta itu, takono Yesus disalib apa enggak Pak Pendeta? Oh, dia yang disalibkan masa pemerintahan Pontius Pilatus. Pasti beragam. Takonono saiki wong Islam kabeh NU. Enggak usah Muhammadiyah, enggak usah Ahmadiyah, yang percaya Yesus disalib tapi enggak sampai mati. NU kabeh. Wong Tulungagung kabeh, kurang ngomong sekarang. Takonono Yesus disalib apa enggak? Jawabannya pasti beda-beda. Itu artinya apa? Artinya opini penafsiran tidak bisa mengubah sejarah.